Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, hari ini kita akan membahas materi tentang suksesi pada mata kuliah ekologi. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita tentang materi ini, bisa sambil lihat videonya ya. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu suksesi itu apa. Nah, suksesi adalah perubahan bertahap dan dapat diprediksi dalam komposisi spesies di suatu area tertentu atau serangkaian perubahan yang terjadi di wilayah geografis selama periode waktu tertentu. Nah, perubahan tadi terjadi sepanjang waktu loh. Komponen-komponen di dalamnya juga mengalami peningkatan maupun penurunan jumlah populasinya. Ekosistem di dalamnya mengalami perubahan nih, baik secara alami seperti perubahan musim maupun karena kegiatan manusia loh. Faktor alaminya yaitu gempa bumi, banjir, longsor, dan tsunami. Sedangkan faktor manusianya yaitu penebangan pohon, kebakaran hutan, perburuan hewan yang tak terkendali, kegiatan pemakaian pupuk yang berlebihan, pembuangan sampah dan limbah, dan pencemaran lingkungan lainnya. Nah, selain faktor penyebab tadi, proses suksesi juga didukung oleh unsur-unsur pendukung lainnya loh. Yang pertama, penggundulan, migrasi, reaksi, kompetisi, dan stabilisasi. Nah, itu ya teman-teman pembahasan tentang definisi suksesi. Nah, berikutnya kita akan membahas tentang suksesi itu dibagi berdasarkan keadaannya menjadi dua, yaitu yang pertama disebut tipe serial, yang kedua adalah tipe siklis. Nah, yang pertama kita bahas ini adalah tipe serial nih teman-teman. Nah, tipe serial ini biasanya terjadi pada daerah-daerah yang terkena letusan gunung berapi. Nah, untuk lebih pahamnya kita simak pembahasan dan proses suksesi pada tipe serial ini ya. Proses yang pertama, gunung Merapi meletus dan mengeluarkan magma. Magma ini akan melewati daerah-daerah dan mematikan seluruh organisme di dalamnya. Setelah magma membeku akan membentuk suatu batuan. Selanjutnya, lumut dan licin tumbuh di batu sehingga dapat memecahkannya. Pecahan batu ini bersama dengan tumbuhan yang mati akan membentuk lapisan tanah. Lapisan tanah ini dimanfaatkan untuk pertumbuhan rumput. Rumput dan tumbuhan tingkat tinggi tumbuh subur. Spesies ini akan terus digantikan dengan spesies yang baru secara bertahap. Tumbuhan berganti dari semak belukar rendah ke semak belukar tinggi. Kemudian setelah itu digantikan oleh perdu. Perdu digantikan dengan pohon berukuran pendek seperti pinus. Pohon berukuran tinggi, tumbuhan yang berukuran pendek kalah bersaing terhadap sumber cahaya dengan tumbuhan yang lebih tinggi, sehingga pertumbuhan dan perkembangannya akan terhambat dan terjadi kematian. Tumbuhan ini akan digantikan dengan tumbuhan tingkat ukuran dan ketahanan yang lebih tinggi. Nah, itu ya teman-teman proses suksesi pada tipe serial. Sedangkan tipe siklisnya ditemukan pada daerah-daerah yang mengalami perubahan lingkungan secara periodik, seperti daerah pantai, karena adanya pasang surut secara periodik. Nah, untuk prosesnya teman-teman bisa lihat dari gambar ya. Nah, pembahasan selanjutnya akan jauh menarik, yaitu suksesi menurut jenisnya akan dibedakan menjadi suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer adalah proses yang terjadi karena adanya kerusakan yang menyebabkan lenyapnya komunitas awal secara total dan digantikan dengan komunitas baru yang berbeda dari sebelumnya. Nah, suksesi primer nih biasanya terjadi pada daerah baru yang sebelumnya tidak ada kehidupan atau pada daerah-daerah yang telah dilewati oleh aliran lava dan berkembang membentuk lahan baru. Nah, contoh dari suksesi ini antara lain seperti lava yang baru didinginkan, batu karang maupun kolam atau waduk yang baru dibuat. Nah, sedangkan suksesi ekologi sekunder yaitu proses terjadinya jika adanya kerusakan sebagian pada komunitas alami dan masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Sisa-sisa kehidupan ini akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal. Contohnya, pertanian yang ditinggalkan, hutan yang dibakar atau dipotong, dan lahan banjir. Selanjutnya, kita akan membahas tentang proses
Suksesi primer dan sekunder. Yang pertama kita akan membahas proses suksesi primer terlebih dahulu ya. Seiring berjalannya waktu akan muncul tanaman perintis seperti lumut dan kerak. Lama-kelamaan batuan yang ditumbuhi lumut mengalami pelapukan sehingga terbentuklah tanah sederhana. Tumbuhan perintis yang mati akan mengandung datangnya pengurai. Zat yang terbentuk dari aktivitas penguraian membentuk susunan tanah yang lebih kompleks. Akibatnya, rumput dapat tumbuh. Adanya rerumputan memungkinkan burung untuk hinggap dan menyebarkan biji-biji tumbuhan. Setelah itu menjadi semak belukar kemudian digantikan oleh perdu. Dan perdu digantikan oleh pohon-pohon berukuran pendek seperti pinus. Pada akhirnya, pohon berukuran tinggi akan tumbuh dan di kawasan tersebut dapat tercipta sebuah hutan. Berikutnya, kita akan membahas proses suksesi ekologi sekunder yang terjadi jika adanya kerusakan sebagian ekosistem alami, tetapi masih meninggalkan sisa-sisa kehidupan. Nah, sisa-sisa kehidupan ini akan berkembang kembali membentuk komunitas klimaks seperti awal. Karena organisme tidak musnah sepenuhnya, sisa kehidupan awal masih ada, akibatnya proses suksesi jauh lebih cepat daripada suksesi primer, karena tanah dan nutrisinya sudah tersedia. Nah, sehingga secara bertahap tanaman mulai tumbuh lagi dan akhirnya kembali ke keadaan ekosistem aslinya. Pembahasan selanjutnya yaitu pendekatan kajian suksesi. Sejalan dengan perkembangan dari ekologi umumnya, maka dalam kajian suksesi ini pun mengalami perkembangan dan dapat dibagi menjadi dua periode pendekatan, yaitu pendekatan kajian suksesi lama atau tradisional dan pendekatan suksesi modern. Teman-teman bisa lihat dari foto yang ditampilkan di video ya, dan dibaca untuk lebih jelasnya. Nah, yang terakhir ini pembahasan tentang contoh-contohnya. Teman-teman bisa disimak dan dilihat gambarnya ya, contoh suksesinya. Nah, itulah pembahasan kita kali ini dalam materi suksesi. Terima kasih sudah menyimak dan menonton pembahasan kita kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.